Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan bersama saya Emnat Sirkonga. Apa kabar Sobat PPATK? Semoga kita sehat dan bahagia selalu ya. Nah, pagi ini kita berbincang ya dengan teman-teman atau sobat-sobat PPATK tentang pemilu sebagai integrasi bangsa. Kemarin itu Sobat PPATK, persisnya Selasa 23 Mei 2023, lebih dari 400 perwakilan pihak pelapor hadir di Bidakara Pancoran Jakarta melakukan pertemuan membahas hal-hal teknis ya untuk mewujudkan pemilihan umum sebagai sarana integrasi bangsa yang berintegritas. Ada Komisi Pemilihan Umum ataupun KPU ya, Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan pihak pelapor yang membentuk tim kerja kolaboratif analisis pemilu Pilkada 2024. Nah, tim ini terbentuk atas komitmen bersama yang dilakukan pada pertemuan tahunan PPATK pada 2023 tanggal 19 Januari 2003 lalu di Sultan Hotel dan Residensi Jakarta. Untuk hal ini PPATK memberikan apresiasi yang besar ya kepada penyedia jasa keuangan yang telah menugaskan para perwakilannya untuk bergabung di dalam tim kerja kolaboratif analisis pemilu Pilkada 2024. Di dalam anggota tim kerja ini melibatkan 400 orang dari 149 penyedia jasa keuangan yang terdiri dari ada bank umum, kemudian perwakilan bank perkreditan rakyat, perusahaan pembiayaan, penyelenggara e-money atau e-wallet, penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang, pedagang valuta asing, perusahaan efek, dan pedagang aset. Sobat PPATK, ada anggota tim kerja yang solid dan mampu yang kerjasama merupakan kunci inti dari mengantisipasi terjadinya pelanggaran pemilu. Samping pertukaran informasi yang mengutamakan kecepatan waktu, PPATK juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi aktif dari seluruh tim kerja yang sudah dimulai sejak awal tahun ini. Pemilihan pemimpin dan wakil rakyat yang dilakukan secara berintegritas tentu akan membawa dampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Sobat PPATK, perlu kiranya Sobat PPATK untuk waspada ya terhadap bahaya politik uang. Karena politik uang ini merupakan induk dari korupsi. Kita tahu Sobat PPATK, setiap kali mendekati pemilu, para calon kepala daerah atau anggota legislatif mengumbar janji manis kepada masyarakat. Tak jarang sebagian dari mereka menebar amplop berisikan uang atau bingkisan sembako. Nah, ini secara sadar mereka telah melakukan politik uang, sebuah praktek koruptif yang akan menuntun kita ke berbagai jenis korupsi lainnya. Maka dari itu, Sobat PPATK, tolak politik uang, putuskan rantai belenggu korupsi. Kita semua telah paham bahwa berbagai jenis korupsi adalah turunan dari politik uang. Maka dari itu, memberantas korupsi di Indonesia tidak akan tuntas jika politik uang sebagai induknya korupsi tidak dapat diatasi. Pendidikan anti korupsi menjadi penting agar masyarakat dapat menolak serangan fajar. Dengan penolakan tersebut, harapannya rantai korupsi yang membelenggu negeri ini bisa putus. Nah, ini salah satu cara ya, Sobat PPATK, di dalam pelaksanaan pemilu di mana politik uang ini berjalan ya. Nah, ini kalau kita lihat di laman KPK, CLC KPK ya, Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK, bagus sekali ya, mereka melakukan edukasi kepada masyarakat untuk menolak politik uang dan
Sebagian dari bahan yang saya sampaikan ini saya kutip dari lamannya Pusat Edukasi KPK. Di sana disebutkan bahwa setiap kali mendekati pemilu itu para calon kepala daerah atau anggota legislatif mengumbar janji manis kepada masyarakat. Tak jarang juga sebagian dari mereka menebar amplop berisikan uang atau bingkisan sembako. Nah, ini secara sadar mereka telah melakukan politik uang, sebuah praktek koruptif yang akan menuntun ke berbagai jenis korupsi lainnya. Tolak politik uang, putuskan rantai belenggu korupsi. Sobat PPATK, kita semua telah paham bahwa berbagai jenis korupsi adalah turunan dari politik uang. Maka dari itu, memberantas korupsi di Indonesia tidak akan tuntas jika politik uang sebagai dunia korupsi tidak dapat diatasi. Nah, pendidikan anti korupsi menjadi penting ya. Tentu korupsi dan tindak pidana pencucian uang ya. Agar ini masyarakat dapat menolak serangan fajar. Dengan penolakan tersebut, harapannya rantai korupsi yang membelenggu negeri ini bisa putus. Jadi kalau kita lihat tindak pidana korupsi itu di hulu, tindak pidana pencucian uangnya di hilirnya. Nah, jika misalnya ini aparat penegak hukum ya bisa, katakanlah KPK, polisi, jaksa memotong rantai korupsi politik uang ini, maka nyaris sekitar 66-70% korupsi bisa dicegah atau dikurangi secara signifikan. Ini kata yang saya kutip di alamatnya Pusat Edukasi KPK. Nah, masyarakat mesti menyadari bahwa mereka telah mempertaruhkan nasib selama 5 tahun dengan menjual suaranya dengan harga yang sangat murah. Nah, saya kasih ilustrasi ya Sobat PPATK ya. Katakan kalian menerima amplop berisi 500.000 untuk memilih orang yang tidak berintegritas. Berarti suara rakyat yang diberi uang tadi itu selama 5 tahun hanya dihargai 100.000 per tahun, atau cuma 275 perak per harinya. Tuh kamu berdapat apa tuh? Beli kerupuk aja nggak cukup kan? 275 perak kamu di sogok selama 5 tahun tuh apa yang dapat? Kerupuk aja sekarang sudah berapa? Lebih dari 1.000 kalau kita makan di warteg kan. Nah, kalau saja masyarakat tahu bahwa jalan mereka tidak diperbaiki, ya, sekolah tidak dibangun, akses kesehatan buruk, stunting, dan seluruh kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi oleh para pemimpin yang hanya bermodal tadi, maka itu yang akan terjadi. Nah, maka atas fakta tersebut, maka perlu ya semacam podcast yang kita lakukan ini sebagai sarana pendidikan ya. Jadi modal penting dalam melawan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Oke, Sobat PPATK, pesan kita semua lah ya, untuk kita semua ya. Pilihlah pemimpin dan wakil rakyat dari figur-figur yang berintegritas. Masyarakat harus cerdas memilih. Jangan terbuai dengan uang dan menggadaikan suara mereka. Pilih yang berintegritas, bukan isi tas. Sobat PPATK, kita harus waspada bahaya politik uang karena ini adalah induk dari korupsi. Sobat PPATK, waspada bahaya politik uang karena itu induk dari korupsi. Setiap mendekati pemilu, para calon kepala daerah atau anggota legislatif itu selalu mengumbar janji manis pada masyarakat. Tidak jarang juga sebagian dari mereka menebar amplop berisikan uang atau bingkisan sembako.
Nah, secara sadar mereka telah melakukan politik uang, sebuah praktik koruptif yang akan menuntun ke berbagai jenis korupsi lainnya. Politik uang atau money politik adalah sebuah upaya mempengaruhi pilihan pemilih, voters atau penyelenggara pemilu, dengan imbalan materi atau yang lainnya. Dari pemahaman tersebut, politik uang adalah salah satu bentuk suap. Praktik ini akhirnya memunculkan para pemimpin yang hanya peduli kepentingan pribadi dan golongan, bukan masyarakat yang memilihnya. Dia merasa berkewajiban mencari keuntungan dari jabatan, salah satunya untuk mengembalikan modal yang keluar dari kampanye. Nah, akhirnya setelah menjabat, tentu dia akan melakukan berbagai kecurangan, menerima suap, gratifikasi, atau korupsi lainnya dengan berbagai macam bentuk. Nah, tak heran Sobat PPATK jika politik uang itu disebut sebagai dari mother of corruption atau induknya korupsi. Politik uang ini telah menyebabkan politik berbiaya mahal. Selain untuk jual beli suara ataupun vote lain, para kandidat juga harus membayar mahal politik kepada partai dengan nominal fantastis. Ini kata KPK ya, yang saya kutip dari laman Pusat Edukasi KPK. Tentu saja ya, itu bukan hanya dari uangnya pribadi, melainkan donasi dari berbagai pihak yang mengharapkan timbal balik akhirnya dia terpilih. Perilaku ini biasa disebut dengan investive corruption atau investasi untuk korupsi. Dari kajian yang dilakukan oleh KPK itu, keberhasilan dalam pemilu atau pilkada 95,5% dipengaruhi kekuatan uang. Sebagian besar juga untuk membiayai mahar politik. Kontestan harus mengeluarkan 5-15 miliar per orang untuk ini. Ujar Amir ya, yang saya kutip dari Pusat Edukasi KPK, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi. Sobat PPATK, waspada terhadap serangan fajar. Nah, salah satu jenis vote buying yang banyak terjadi dikenal dengan nama serangan fajar. Menggunakan istilah dari sejarah revolusi Indonesia, serangan fajar adalah pemberian uang kepada pemilih di suatu daerah sebelum pencoblosan dilakukan. Serangan fajar kadang dilakukan pada subuh sebelum pencoblosan atau bahkan beberapa hari sebelumnya. Politik berbiaya mahal sebagian besar untuk membeli suara, vote buying. Ada yang namanya serangan fajar, kadang juga disebut serangan duha ya. Nah, pemilih akan dikawal betul agar suaranya benar-benar digunakan untuk memilih seseorang. Kalau kita lihat buku politik uang di Indonesia, Patronasi dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014, itu disebutkan bahwa pembelian suara adalah praktek yang dilakukan secara sistematis, melibatkan daftar pemilih yang rumit dan dilakukan dengan tujuan memperoleh target suara yang besar. Disebut sistematis karena terjadi mobilisasi tim yang masif untuk melakukan pendataan dan menyebar ribuan amplop serta bergerilya untuk memastikan penerimanya benar-benar mencoblos pemberi amplop. Serangan fajar telah dilakukan sejak zaman Orde Baru sebenarnya, dan ini seakan menjadi bagian dari proses demokrasi di Indonesia. Nah, hal ini dibuktikan dari survei yang dilakukan Lembaga Ilmu Indonesia pada 2019 lalu yang menyebutkan masyarakat memandang pesta demokrasi itu sebagai ajang bagi-bagi rezeki. Luar biasa. Dalam survei tersebut ditemukan bahwa 40% responden mengaku menerima uang dari peserta pemilu.
tapi tidak mempertimbangkan memilih mereka. Sementara 37% menerima uang dan mempertimbangkan memilih pemberinya. Bagaimana Sobat PPATK tentang dua golongan ini? Menerima tapi tidak memilih, menerima tapi memilih, baik nggak keduanya? Nanti tolong dikasih komen ya. Sobat PPATK, kita semua harus menyadari bahwa dengan politik uang, serangan fajar, serangan duha tadi ya, bila itu kita lakukan, itu kita terima, itu kita mempertaruhkan nasib kita selama 5 tahun dengan menjual suara dengan harga yang sangat murah. Ini saya kasih ilustrasi Sobat PPATK ya. Katakanlah seorang masyarakat tadi menerima amplop berisi 500.000 untuk memilih orang yang tidak berintegritas. Berarti suara rakyat selama 5 tahun itu hanya dihargai 100.000 per tahunnya atau 275 perak per artinya. Itu kita dapat apa? Kamu sebagai pemilih yang mendapatkan serangan fajar tadi itu bisa untuk apa kalau 275 perak per hari? Makan kerupuk aja nggak cukup. Coba tuh tanya di warteg atau kamu ke warteg makan, dapat nggak uang 275 perak tadi begitu? Nah makanya kita semua Sobat PPATK harus tahu bahwa jalan yang tidak diperbaiki, sekolah yang tidak dibangun, akses kesehatan buruk, stunting, dan seluruh kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh pemimpin karena dia hanya bermodalkan uang, bukan visi, bukan kerja keras, dan lainnya. Nah maka dari itu Sobat PPATK, atas fakta ini, pendidikan menjadi modal penting di dalam melawan korupsi. Ya, itulah sebabnya kita semua harus ikut untuk memberantas korupsi. Dengan kita paham anti korupsi yang baik, anti pencucian yang benar, yang anti pencucian untuk kita hindari secara bersama, kita semua masyarakat itu akan cerdas dan mampu memilih pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Oke Sobat PPATK, jumpa lagi kita di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bersih, kenapa harus risih?